Kita berada di negeri yang sungguh-sungguh menjadi daerah yang rawan dan rentan terhadap bencana, baik berupa gunung berapi, banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi kehidupan seperti ini, ketika kita sungguh-sungguh menghadapi kenyataan bencana silih berganti, susul menyusul terjadi di mana-mana, di sanalah kita mesti mulai harus merefleksikan apa yang tengah terjadi dan melanda kehidupan di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Ada banyak di antara kita umat beriman merasakan bahwa bencana-bencana yang terjadi merupakan sebuah jalan yang dipakai oleh Allah untuk mentobatkan manusia. Orang juga banyak menilai bahwa gempa bumi, bencana alam itu menjadi bentuk hukuman yang diberikan atas dosa-dosa kita umat manusia. Sebagai orang beriman, tentu kita tidak terlalu mudah untuk menilai semua peristiwa kehidupan ini dengan cara yang demikian. Daerah ini sudah seperti daerah mati, karena semua penghuni yang ada di desa ini sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ada 1-2 yang masih ada tinggal di sini, itu untuk menjaga keamanan rumah-rumah yang memang semuanya ditinggalkan tanpa terkunci. Masyarakat Boyong ini sudah meninggalkan tempat ini karena ini merupakan daerah yang berada di daerah jalur evakuasi. Desa yang sangat berdekatan dengan tempat bencana Merapi ini terjadi. Nah, dari desa ini ada sebagian kecil anggota jemaat yang juga menjadi bagian dari warga masyarakat yang ikut harus mengungsi ke tempat yang lain. Kalau masyarakat penduduk asli sangat bijak, ada kearifan-kearifan lokal yang mereka miliki untuk membaca tanda-tanda yang ada di sekitar. Seperti misalnya kita sudah tidak bisa lagi untuk melihat Merapi saat ini karena ditutup dengan awan, dan itu semuanya dibaca sebagai sebuah tanda-tanda bijak untuk kita semuanya, untuk supaya tidak terlalu mendekat ke Merapi, supaya kita menjaga jarak, supaya kita aman dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua untuk mengenali bahwa Sang Pencipta memang luar biasa menganugerahkan kemampuan pada diri manusia untuk menjadi dekat dengan alam, di mana alam menjadi bagian dari kehidupan yang menghidupi pula kehidupan manusia. Pasti apa yang kita alami, bencana Merapi ataupun di tempat yang lain, mengajarkan kita satu hal, bahwa manusia sangat terbatas. Apapun dan siapapun kita betul-betul tak mampu menjaga diri kita sendiri. Bahwa ada yang berkuasa, dan itu harus kita yakini bahwa ada yang berkuasa atas alam ini. Ada kalanya bencana-bencana itu terjadi juga karena manusia memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Barangkali sulit kita mengatakan itu dalam kaitan dengan Gunung Merapi, tapi untuk bencana-bencana yang lain seperti banjir bandang dan lain, kita tak bisa menutup mata untuk mengatakan bahwa manusia juga memberi kontribusi. Ketika hubungan antara manusia dengan alam sekitar tidak harmonis, ketika manusia tidak berdamai dengan alam, dengan ciptaan-ciptaan yang lain, maka pasti ada bencana yang dapat dirasakan dan dialami tidak hanya oleh manusia, tapi lingkungan. Dari kenyataan ini, maka manusia seharusnya didorong untuk juga melihat bahwa kita turut diberikan mandat oleh Allah untuk memelihara alam ini. Tidak saja untuk mengeksplorasi, tapi untuk memelihara alam ini, karena alam ini juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Solidaritas antar umat dengan tidak memandang suku, agama harus dikembangkan. Mungkin juga ini adalah salah satu kesempatan kita untuk berefleksi bahwa persoalan-persoalan banyak kali muncul karena persoalan agama dan suku yang berbeda. Tapi pada akhirnya kita melihat dari bencana yang alam, sesungguhnya solidaritas antar umat manusia harus digalang. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain.
kita saling membutuhkan untuk mendukung satu dengan yang lain dalam hadapi persoalan-persoalan ke depan. Posko yang di sini adalah posko yang dibentuk bersama dengan Lembaga Bakti Kemanusiaan Umat Beragama, karena kami sadar bahwa ketika gereja itu berdiri sendiri di tengah masyarakat kelihatannya tidak mungkin, dan kemudian bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, sampai dengan kemarin siang kami masih ngurusi sekitar 4.031 jiwa, tetapi dengan adanya ledakan kemarin, letusan kemarin pukul 10:30 itu menyebabkan ada daerah-daerah yang sesungguhnya itu ada di daerah wilayah ini ring 2 itu ternyata juga kemudian harus mengungsi, dan itu menyebabkan ada ledakan pengungsi di daerah Boyolali, dan kemudian memang Boyolali sendiri kelihatannya Pemkab tidak terlalu siap. Saat kita di sekitar sini, kita di desa sini. Nah, kalau nanti kita agak turun ke sini di daerah Samiran, itu adalah pusat dari TPA, TPA dari ini yang dibuat oleh pemerintah gitu. Kita ada di posko Mbawuan, ini posko yang di bawah Balai Rantai para pengungsi Sidoarjo, dan ini memang jauh dari jalan raya, dan memang ini posko yang agak terpencil. Jadi sementara ini upaya logistik dirasa sudah cukup, cuman teman-teman di sini butuh hiburan karena situasi yang cukup melelahkan. Inilah di mana gereja berusaha untuk lebih inklusif, yang selama ini kelihatannya gereja masih terpola hanya memikirkan diri sendiri, tetapi dengan adanya bencana di sekitar lingkungan gereja, gereja berusaha memberikan empatinya, memberikan rasa kemanusiaannya sesuai dengan teladan Yesus. Ini yang coba kami refleksikan bersama-sama dengan jemaat ketika mencoba membangun dan juga membangun dengan jejaring gereja-gereja yang lain maupun jejaring dengan agama yang lain, termasuk juga dengan pemerintah. Ya, karena ini yang lansia, karena di barang kasihan gitu, terus ada apa ya, pemikiran, oh ini nanti baik gitu. Nah, sesuai dengan keyakinan dan percayaannya untuk bisa tetap pasrah dengan yang berkuasa, apapun yang sekarang ini dia terima itu harus tetap bersyukur. Sehingga yang di sini juga banyak, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, kita anukan bersama-sama sehingga betul-betul dalam keyakinan dan bimbingan rohaninya kita bisa memberikan yang terbaik untuk dia. Jadi penanganan dari semua pihak, pemerintah maupun gereja, termasuk gereja-gereja PGI, harus memperhatikan juga bagaimana nanti pasca bencana ini, bagaimana dengan pemulihan, karena korban-korban yang dialami ternak-ternak, kemudian sawah dan ladang dan lain, tempat mereka mencari itu sudah sangat sulit ya. Barangkali di masa depan 3-4 tahun ke depan bahwa daerah ini akan menjadi subur sekali. Tapi menjelang 3 tahun ke depan tidak tahu bagaimana mereka mengupayakan sesuatu untuk kehidupan mereka. Dan saya pikir bahwa semua kita harus memberi perhatian. Simpati dan empati kita tidak terbatas sekarang ketika ada bencana, tetapi juga di tahun-tahun mendatang dalam rangka pemulihan. Merapi sebagai sebuah gunung berapi mempunyai karakteristiknya sendiri secara alamiah. Ia suatu ketika saat-saat tertentu selalu mengalirkan lahar panas, memuntahkan laharnya, dan yang kita sebut dengan letusan gunung berapi. Itu semuanya merupakan kejadian yang alamiah sesuai dengan siklus kehidupan alam di mana ia hidup. Ia terus menjalani itu. Melalui letusannya, ia ingin memperbaiki situasi lingkungan di sekitarnya untuk mendapatkan kemurahan dan kebajikan atas kehidupan alam. Air yang mengalir dengan jernih dan kemudian tanah di sekitarnya akan menjadi subur. Itu semuanya berjalan sebagai hukum alam yang tengah terjadi. Nah, di tengah-tengah situasi seperti inilah kita bersama-sama sebagai orang beriman menyiapkan diri untuk lebih melihat dan memaknai peristiwa Merapi ini sebagai sebuah
hukum alam yang memang semuanya harus terjadi, dan oleh karena itu kita lebih bersahabat dengan alam. Kita harus menjaga diri kita, justru karena bencana itu yang paling besar terjadi dalam kehidupan kita bersama. Sejak kecil kami memang hidup di sini, tetapi untuk letusan yang 2010 ini setelah kami mengetahui sendiri bahwa letusan ini beda dari karakter Merapi yang sudah pernah kami alami dalam bencana letusan ini. Jadi untuk letusan yang 2010 ini memang betul-betul dahsyat, sehingga kami sendiri tidak bisa melakukan lagi dengan adanya karakter Merapi yang ada, sehingga kami dari penduduk Kaliurang ini kami mematuhi apa yang disampaikan pemerintah untuk turun, untuk mengungsi. Jadi hal ini memang saya akui Merapi untuk letusan yang tahun 2010 ini sangat dahsyat. Pemirsa, saat ini kita ada di Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, dan kita akan belajar dari pengalaman masyarakat dan juga gereja bagaimana menghadapi situasi bencana. Saya pas tidur, itu jendela dekat saya tidur itu bergerak-gerak dan saya kaget. Ternyata Gunung Merapi yang sedang meletus. Maka dengan kepanikan saya, maka istri saya bangunkan. Kemudian tanpa persiapan apapun saya ajak lari. Itu ternyata di luar sudah hujan abu, hujan pasir, dan para tetangga sudah ada di luar semua. Ya, saya agak ketakutan campur gemetar gimana ya, sambil berdoa dalam hati supaya Tuhan menyelamatkan dan melindungi kami gitu, supaya rumah terlindungi, air sungai jangan sampai meluap. Pager Jurang, Kepuh, Glagah, sama Manggong. Ini ada 4 desa, seluruh rumah ini hampir tidak ada bekas sama sekali di sini, tertimpa awan panas dan material. Saya pagi-pagi dari Stadion Maguwarjo ini pergi pulang ke kampung halaman saya. Lantas saya ntar sore pulang paling enggak jam 1. Ya, ini keadaan rumah saya yang istilahnya kena awan panas menjadi rusak kayak ini. Ini kelihatan dari luar kayaknya masih bagus, tapi di dalamnya udah semua barang-barang habis. Itu sedikit ada atap yang jatuh. Itu karena tekanan awan panas yang telah menyembur dari Merapi. Ketika kebun, pohon-pohon yang kita tanam, ternak yang kita pelihara, semuanya dalam sekejap hancur oleh awan panas. Apa yang kita rasakan? Apakah ini hukuman? Apakah ini karena dosa dan kesalahan? Akan tetapi, sebagai orang percaya, Tuhan adalah Tuhan yang baik dan bukan Tuhan yang menghukum. Dan dengan keyakinan seperti itu, maka kami bisa menyanyikan Kidung Jemaat 333. Sayurku bis jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis,
karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Kita bersyukur oleh karena melalui teks Perjanjian Baru yang merupakan kesaksian refleksi iman atas kehidupan pengalaman orang beriman menghayati kehidupan imannya dengan Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5 menjadi bagian kitab suci yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi kita sekalian. Di dalam bagian kitab suci ini diceritakan, dikisahkan, dituturkan ketika orang-orang memberikan penilaian atas bencana yang menimpa kehidupan umat manusia, secara khusus sebagaimana dituturkan, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, demikian sabda Yesus. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Teks ini sungguh menolong kita semuanya untuk menghayati dan memahami semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, bukan semata-mata menjadi jalan Tuhan untuk menghukum bagi kehidupan kita sekalian, tetapi itu menjadi cara Tuhan untuk mengajak kita untuk belajar dari alam, belajar dari hukum alam yang terjadi, hukum alam yang harus kita dalami dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan risiko kehidupan. Nah, menghadapi risiko kehidupan seperti ini, sudah tiba saatnya manusia untuk merefleksikan keberadaannya sebagai manusia yang harus bahu-membahu dan bekerja sama, bersama-sama dengan orang-orang lain dari apapun latar belakang kebudayaan, agama maupun status sosial, untuk bersama-sama menegakkan kemanusiaan manusia. Dan itulah yang dimaksud di dalam sabda Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan dimuliakan di atas bumi. Sinode Gereja Kristen Jawa belajar dari pengalaman gempa besar 27 Mei tahun 2006 yang lalu, telah menyiapkan program pengurangan risiko bencana, dan dengan program itu mengajak bersama-sama gereja-gereja dan masyarakat untuk bagaimana mempersiapkan diri, mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Ketika bencana itu terjadi harus evakuasi, pergi ke tempat aman yang mana, jalur yang telah dipersiapkan, perlengkapan yang itu harus diadakan sebelumnya, juga tindakan-tindakan pada masa darurat, dan setelah itu pemulihannya. Kami berharap bahwa letusan Merapi sekarang sudah berakhir dan mulai reda, dan kita bisa masuk ke tahap yang berikutnya. Nah, akibat dari erupsi itulah akhirnya seperti ini, keadaan tanaman juga rusak, khususnya orang-orang petani itu juga sangat rugi. Jadi tanaman padi yang masih hidup saat ini itu justru malah yang masih kecil. Nah, untuk yang umurnya sudah hampir panen, katakanlah 50 hari ke atas, itu semuanya sudah rusak. Jadi itu kerugian-kerugian yang diderita oleh petani. Begitu juga tanaman lain, misalnya tanaman cabai, tanaman tomat dan sebagainya, itu juga rusak karena adanya erupsi itu. Nah, waktu itu lalu baru
orang-orang bisa pulang dari pengungsian sehingga bersih-bersih. Sampai saat ini aja, ini kemungkinan masih banyak yang belum terjamah. Apa airnya sampai ke rumah? Nah, kalau tidak sampai ke rumah kok harus mengungsi? Mereka merasa takut ketika melihat dan mendengar suara gemuruh karena rumah tinggal mereka berada berdampingan dengan Sungai Putih atau Kali Putih, di mana itu salah satu jalur lahar dingin yang sangat membahayakan, dan pemerintah pun sudah seringkali memperingatkan untuk selalu waspada terhadap aliran-aliran lahar dingin yang ada di lereng-lereng Gunung Merapi. Salah satunya adalah tetangga kampung kita ini, dia mengungsi di kapel atau di gereja Kristen Jawa Muntilan Pepandan Jamblang. Alam sudah berumur sekian juta tahun, dan setiap kali ada perubahan magma di dalam bumi keluar sebagai letusan vulkano, lempeng-lempeng bergerak menjadi gempa, laut oleh karena gempa menjadi tsunami, dan ketika hal itu terjadi, kehidupan seakan-akan harus mulai lagi dari nol. Harapan apa? Bahwa kita bisa menjalani kehidupan itu lagi, membangunnya, memperbaharuinya, dan mencapai sebagaimana yang kita tuju bersama. Jemaat yang kita kunjungi di GKJ Muntilan menyanyikan lagu Aku Mesti Nderek Gusti, Hitung Pasamuan nomor 81, bahwa kami tetap akan terus mengikut Kristus, karena itu adalah kekuatan dan pengharapan kami. Itu yang menjadikan kami boleh terus memandang kehidupan sekalipun di tengah-tengah bencana ini sebagai sesuatu yang bermakna, oleh karena Allah berkarya dan memanggil kita di dalam keselamatan bagi sesama. Kula mesti nderek Gusti kang jumeneng panutan, Rukeng janji tak pikir kalibetan, nyawaku jogwatir kucitan ilang kincir tuturi yo salaminyo ing sakindahe Gusti. Merapi ramah, tidak pernah memberikan ancaman, karena itu semuanya merupakan hal yang alamiah yang terus dijadikan. Manusialah sendiri yang menempatkan dirinya dalam ancaman-ancaman yang mestinya manusia sudah tidak boleh memasuki batas-batas tertentu yang menjadi ambang batas selamat bagi kita sekalian. Jadi dengan kata lain, bencana itu akan menimpa kita ketika justru kita itu melanggar batas-batas seberapa kita boleh melakukan aktivitas di sekitar kegiatan alamiah yang terjadi itu. Ulama nderek Gusti kartoskan Injil suci, atan ajri ing samsara wit Gusti ngati kula. Dunia aku jogwatir
Injil Kuliya salaminyo ing satinae Gusti. Tuhan itu sangat baik. Kita tidak pernah bisa menyelami jalan-jalan kebaikan Tuhan. Di sela-sela peristiwa kehidupan kita, kita sering menganggap bahwa kebaikan Tuhan itu apa saja yang selalu menjadi keinginan-keinginan kita. Padahal kebaikan Tuhan seringkali juga sangat jauh dari apa yang kita pikirkan, sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Kebaikan Tuhan justru barangkali akan bisa kita hayati jika kita bersama-sama mengenali lingkungan kehidupan di sekitar kita dengan lebih bijaksana. Orang Jawa punya falsafah bahwa dunia merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dunia adalah bagian dari hidup kita. Dan oleh karena itu, dengan menghayati dunia sebagai tempat yang baik di mana kita bertempat tinggal dengan empan papan, artinya tak tahu diri, menempatkan diri yang baik, disitulah kebaikan Tuhan dinyatakan melalui alam yang kita tempati ini. Jadi Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan melalui peristiwa ini akan kita rasakan. Kebaikan itu dampaknya setelah Merapi melakukan erupsi ini, kita akan meyakini bahwa di sisi yang lain tanah akan menjadi subur, sumber air yang selama ini sudah mati dan seterusnya, kita bersyukur pasti akan mendatangkan air yang melimpah yang menghidupi masyarakat yang ada di sekitar kita sekalian di sini. Pemirsa yang saya kasihi, demikian tadi kita telah menyaksikan bagaimana kisah perjalanan dari warga masyarakat di sekitar Gunung Merapi. Kita melihat bagaimana Allah juga berkarya, sekalipun di dalam penderitaan dan kesengsaraan. Ketika orang-orang datang membantu, menolong, menunjukkan kasih, di situ Allah hadir. Dan kita semua dipanggil untuk hidup bersama yang saling mengasihi. Kita tidak bisa hidup sendiri, dan dengan bersama-sama kita bisa menyatakan cinta kasih Allah kepada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dengan segala kasih karunia untuk bisa menjadi alat damai sejahtera di dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah